mengenai kebenaran tentang firman Tuhan, kita juga harus mencatat, mengingat bahwa kebenaran firman Tuhan hanya bisa kita temukan ketika firman Tuhan itu sinkron dengan sejarah, ya. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 17, di situ Yesua berkata, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, dan firman-Mu adalah kebenaran. Nah, di sini Yesua mengklaim bahwa firman Elohim ini adalah kebenaran, yaitu Alkitab adalah kebenaran. Ya, ini klaim langsung dari Yesua. Nah, apakah klaim ini hanya sebatas klaim, ataukah tidak terbukti secara sejarah? Nah, makanya kita gali gali bersama-sama, kita gali bersama-sama apakah firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab dan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran ini adalah sinkron dengan sejarah atau tidak. Ya, oke. Mungkin seperti itu saja narasi opening statement dari saya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu TikTok atau tanya jawab. Silakan Noni Rifa. Sebelum saya mungkin mengajukan pertanyaan, saya mau menangkap poin dari Nathan yang saya catat ada 4 poin. Luruskan kalau saya salah ya. Pertama, menurut Nathan, segala tulisan yang diilhamkan Elohim itu bermanfaat untuk mengajarkan. Dan tolong koreksi atau konfirmasi dulu. Semua di dalam Bible itu adalah ilham dari Elohim, itu dulu. Betul? Oke. Semua ya? Oke. Oke. Itu saja. Suaranya Nathan kurang bagus. Oh, kurang bagus ya? Ya, nggak apa-apa, lanjut. Oke, yang kedua berarti saya bikin sama ya semuanya ya. Saya bikin yang kedua disaksikan secara langsung. Maksudnya itu adalah proses pengejuantahan firman Tuhan itu berkata itu manusia melihat langsung baru dicatat begitu. Ya. Oke, berarti betul yang saya pahami biar saya nggak salah paham. Iya, oke. Yang ketiga, ilham langsung. Oke, ini sama ya, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian sinkron dengan sejarah, betul? Berarti Bible ini harus divalidasi dengan sejarah atau bagaimana? Ya. Oke, sejarah. Nah, dari 3 perspektif ini berarti saya boleh mengajukan 3 pertanyaan. Boleh? Silakan. Oke. Pertama, segala Tuhan yang diilhamkan Elohim bermanfaat untuk mengajarkan. Oke. Pertanyaan saya, ayat-ayat yang mohon maaf ada bermuatan vulgar di dalam kitab sucinya teman-teman yang perjanjian lama, seperti bagaimana di dalam 2 Samuel pasal 12 Tuhan mengambil istri Daud kemudian diserahkan kepada orang banyak untuk ditiduri di hadapan Bani Israel. Kira-kira apa pengajaran yang bisa didapat di situ? Nanti saya kasih dalilnya ya. Itu satu. Ketika Absalom meniduri istri Daud karena hukuman terhadap Daud. Itu coba Nathan pegang dulu, catat dulu pertanyaan saya. Dan yang kedua, disaksikan secara langsung, directly. Maka pertanyaannya adalah bagaimana Musa bisa menuliskan kitab, sementara apakah tentang kitab Kejadian, bukankah Musa tidak berada pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bahkan ketika Adam bermasalah dengan Tuhan, bukankah Musa tidak ada di situ? Pertanyaan kedua itu mungkin dijelaskan nanti. Pertanyaan ketiga adalah sinkron dengan sejarah. Kalau memang sinkron dengan sejarah, bisakah Nathan tunjukkan kepada saya sejarah mana yang memuat tentang adanya kebangkitan orang-orang kudus ketika Yesus bangkit dari Golgota? Mungkin 3 pertanyaan itu Nathan, dan silakan Nathan juga berikan pertanyaan kepada saya berdasarkan argumentasi saya. Makasih. Oke, terima kasih. Ya, saya jawab ya. Dia tadi membawa tentang 2 Samuel 12 ketika Raja Daud dihukum oleh Elohim pada saat itu, ya. Itu hukuman terhadap Daud, ya. Karena apa? Karena Daud melanggar perintah Elohim pada saat itu. Ya, jadi itu adalah sebuah hukuman terhadap Daud. Makanya di situ dikatakan
aku akan mengambil istrimu dan akan aku apa namanya di situ dikatakan dipertontonkan kepada banyak orang, ya. Nah, ini adalah suatu hukuman dari Elohim terhadap Daud. Ya, kita catat baik-baik bahwa ini adalah hukuman. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah, ya. Kalau Rifa tanya, pengajaran apa yang bisa didapat? Ya, tentu ini merupakan satu pengajaran kepada kita, orang-orang percaya, bahwa kita tidak boleh sampai melanggar perintah Allah atau perintah Elohim, dan kita tidak boleh, ya, yang namanya menyimpang dari ajaran-ajaran Elohim itu sendiri. Jangan sampai kita lari dari ajaran itu. Nah, makanya juga ketika Daud berzina dengan Batseba, ya, dia juga mendapatkan hukuman pada saat itu. Apa hukumannya? Anaknya mati. Ya kan? Anaknya mati. Itu adalah satu hukuman dan itu juga suatu pengajaran untuk kita supaya kita tidak boleh sampai mementingkan nafsu kita terhadap duniawi. Kita tidak boleh mementingkan nafsu kita terhadap orang-orang lain. Nah, itu adalah satu pengajaran. Nah, yang kedua, Rifa bertanya, apakah Musa menyaksikan langsung ketika Elohim menciptakan langit dan bumi? Ya, saya sudah katakan tadi, segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini merupakan ilham Allah, ilham Elohim, bukan cuma kesaksian, melainkan apa yang diilhamkan oleh Elohim. Ketika Musa menuliskan tentang penciptaan, tentang sejarah Adam, itu adalah ilham dari Elohim dan juga cerita dari nenek moyangnya. Ya, cerita dari nenek moyangnya yang didukung oleh ilham Elohim. Lalu dia tuliskan. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, tentang sejarah. Sejarah kebangkitan orang-orang kudus ketika Yesus disalibkan. Betul begitu, Rifa? Koreksi dulu kalau saya salah. Ya, betul, Nathan. Di sejarah mana itu tervalidasi? Oke. Berbicara tentang sejarah kebangkitan orang-orang kudus, itu tidak tercatat memang dalam sejarah. Cuman kita harus tahu dulu, ini bersifatnya temporer atau permanen kebangkitan ini, ya kan? Karena kalau dia bersifat temporer, untuk apa sejarah mencatat hal yang sekecil ini? Ya kan? Karena ini hanya ada di satu kota. Ya. Nah, karena ini bersifat temporer, maka tidak dicatat. Nah, tetapi kalau berbicara tentang sejarah juga, banyak sejarawan Kristen, sejarawan di luar Kristen, atau termasuk Romawi, Yunani, dan sejarawan lainnya juga, itu mencatat tentang kematian Yesua di atas kayu salib. Ya, contohnya Flavius Josephus, itu dia mencatat sejarah tentang kematian Yesua di atas kayu salib. Ya, oke, saya sudah menjawab pertanyaannya si Uniriva ya. Saya akan kembali bertanya juga. Nah, ketika Uniriva mengatakan Quran adalah wahyu Allah, wahyu dari Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada baginda Muhammad. Nah, di dalam surah Al-Haqqah ayat 40 dikatakan memang seperti itu. Dikatakan sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan yang diturunkan, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Surah Al-Haqqah ayat 40. Ya, dikatakan diturunkan untuk Rasul yang mulia. Nah, tetapi di dalam surah An-Nisa ayat 82, di situ kan dikatakan seperti ini. Dicatat ya, surah An-Nisa ayat 82. Maka tidakkah mereka menghayati Quran, dan sekiranya Quran bukan dari sisi Allah, maka akan ada banyak yang bertentangan di dalamnya. Ya, dikatakan seperti ini. Sekiranya Quran bukan dari sisi Allah, maka akan ada yang bertentangan di dalamnya. Pertanyaan saya,
Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang berbeda mengenai penciptaan Adam. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam surah As-Sajdah ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan Adam diciptakan dari tanah. Dalam surah Al-Furqan ayat 54, di situ dikatakan Adam diciptakan dari air. Ya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 26, di situ dikatakan Ayat berapa lagi? As-Sajdah ayat ke-7. Terus? Ya, As-Sajdah ayat 7. Di situ di Adam diciptakan dari tanah. Di surah Al-Furqan ayat 54, Adam diciptakan dari air. Bentar. Di dalam surah Sabar. surah Al-Hijr Al-Furqan ayat berapa? 26, Adam Sabar. diciptakan. Al-Furqan berapa? Hijr 26, Adam diciptakan. No. Al-Furqan dari tadi tanah berapa? kering. Pertanyaan Bentar. saya, Sebentar Nathan, Al-Furqan berapa? Al-Furqan 54. Sabar Nathan, pelan-pelan aja. Santai aja. Al-Furqan 54. Santai aja. Oke. Surah Al-Furqan 54 dan surah Al-Hijr 26. Di situ Adam diciptakan dari tanah liat kering atau lumpur hitam. Ya. Nah, pertanyaan saya, di surah An-Nisa tadi mengatakan ketika ada pertentangan berarti bukan dari sisi Allah berarti. Nah, dari 3 ayat ini ada pertentangan. Ya, itu yang pertama pertanyaan saya tentang pertentangan di dalam Al-Qur'an kalau memang itu wahyu dari Allah. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an tadi sudah saya sebutkan, Quran diturunkan oleh kepada baginda Nabi Muhammad. Tetapi dalam hadits Muslim, hadits Bukhari nomor 4344. Catat. Hadits Bukhari 4344. 4344. Di situ dikatakan Daud alaihissalam dimudahkan untuk membaca dan dia pernah menyuruh orang memasakkan pelana kepada tunggangannya dan dia membaca Al-Qur'an terlebih dahulu sambil menunggu pelana selesai dipasangkan kepada tunggangannya. Nah, pertanyaan kedua saya, kenapa Quran sudah dibaca oleh Daud alaihissalam? Silakan Rifa. Sebentar Nathan ya, saya terima telepon dulu. Oke, Nathan, saya tangkap ada 2 pertanyaan apa 3 tadi ya? 2 ya, tentang proses penciptaan Adam. 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan ya tadi ya? Yang satu tentang 2, oke. Yang satu, oke, itu ayat berapa? Bentar, ini saya catat satu dulu biar kita enak. Pertama, Nathan membawa surah, bentar. Tentang pertentangan penciptaan Adam ya, itu ada dalam surah As-Sajdah ayat 7. Betul? Betul. Oke. Kemudian dipertentangkan dengan ayat berapa tadi? Al-Furqan 54. Aduh salah. Al-Furqan. Hati-hati pecah nanti. Sorry berisik ya. Sorry saya mesti di resto. Sekitar 12 menit lagi saya pulang kok. Iya, yang apa-apa. Santai aja ya Nat. Kalau nanti ada yang ingin ngobrol dulu nggak apa-apa karena saya sambil cari ada ayatnya di sambil bersiap untuk pulang. Ya. Al-Furqan 54 ya. 54 dan Al-Hijr 26 ya. Bentar. Al-Furqan 54. Bentar. Ya. Sama Al-Hijr 26. Oke. Jadi ada 3 pertentangan. Oke, Al-Hijr 26. Al-Hijr 26. Bentar. Oke, Al-Hijr 26. Oke, saya buka dulu. Oke, yang pertama tadi surat As-Sajdah. Saya bacakan dulu. Soal Hakkah ya? As-Sajdah ayat 7. As-Sajdah. Saya bacakan. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dikontrakan dengan Al-Furqan 54 dan dia pula menciptakan manusia dari air lalu dijadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah dan adalah Tuhanmu Tuhanmu Maha Kuasa. Oke. Al-Hijr. Oke, sini.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat. Oke, jadi yang kontra menurut Nathan yang ke tanah apakah diciptakan dari tanah, dari air atau dari ini ya? Oke, mungkin saya jelaskan proses penciptaan Adam dalam perspektif Islam, oke? Ya. Mungkin agak memakan. Tapi sebelumnya saya tapi dulu jawaban dari pertanyaan Nathan tadi. Tadi pertama sekali si Nathan berkata bahwa segala tulisan yang dalam kitabnya Nathan itu adalah ilham dari Tuhan, betul, dan saya sudah konfirmasi itu, dan kata Nathan itu semuanya bermanfaat untuk mengajar, dan saya membawa satu ayat yang terdapat dalam kitab sucinya Nathan, yang adalah kitab suci yang diimani oleh orang Yahudi juga sebagai kitab suci. Saya bacakan saja dalilnya ya, karena tadi saya belum bacakan ayatnya, mohon maaf ya. Nah, ini ada di 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Oke, Nathan menjelaskan ke saya bahwa ini Tuhan sedang mengajarkan supaya tidak terjadi seperti yang dilakukan Daud. Masalahnya adalah point of view saya adalah pembelajaran apa yang bisa didapat ketika Tuhan sendiri mengizinkan persetubuhan di hadapan orang banyak. Mohon maaf, saya tidak bisa membayangkan jikalau itu terjadi pada saat ini. Tuhan mengizinkan orang dengan sengaja bersetubuh di hadapan banyak orang, anak kecil, masyarakat, dan di situ dikatakan ada pembelajaran. Itu secara logika saya bertanya, pembelajaran apa yang didapat dari Tuhan yang sengaja membuat adegan hubungan intim di hadapan Bani Israel pada waktu itu. Nah, itu yang saya tekankan. Kata Nathan itu karena Daud dihukum. Ya, saya tahu, justru ini lebih aneh lagi. Daud yang berbuat zina dan membunuh suami orang dan mengambil istrinya, kenapa istrinya yang dihukum gitu? Kenapa istrinya yang dihukum, bukan si Daudnya sendiri? Karena sorry, saya mute dulu. Oke, lanjut ya. Sorry. Begini Nathan, Riva akan mengejar kenapa Tuhan menghukum Daud dengan cara yang tidak etika. Dia akan mengejar ke sana. Ya, nanti saya juga akan bawa di kitab dia hal seperti itu juga. Iya kan sudah framing di depan. Ini ayat-ayat vulgar. Nah, tapi tidak dibacakan semua karena pengikutnya mau dengar yang vulgar-vulgar, dipikir beneran vulgar, dipikir Tuhan melakukan vulgar. Inilah beda ya kan. Jadi beda banget ya. Beda banget dengan Allah Israel dengan Allah Mekah, itu beda sekali. Kalau Allah Mekah itu dia membela nabinya. Yes. Bahkan dia langsung menurunkan ayatnya untuk membela kelakuan yang nggak terpuji itu. Kan sosok itu kan melakukan sewaktu ada skandal yang membawa wanita lain di atas ranjang istrinya, tetapi kan bukannya malah langsung ditegor dengan keras atau langsung dalam tanda kutip diintimidasi oleh Tuhan dengan perbuatan yang tidak benar itu, bahkan diturunkan ayat untuk membela. Ya. Untuk melegalkan. Nah, kita bawa ke situ. Sebentar teman-teman, saya yakin ya sebelum dia naik lagi ke sini, pasti dia bakalan nanya dulu nih ke teman-temannya. Pastilah, pasti. Kan dia kan dulu. Saya kan dengerin dia kan pertanyaan dia framing di depan. Ini ayat-ayat vulgar kamu dan Iya, ini pasti dia. Masa Ini loh teman-teman. Gini. Nathan, izin Nathan, izin boleh. Nathan, kalau seandainya izinkan Ibu Neva ini menjawab nanti, tapi saya juga izinkan bertanya kepada beliau ya, Nathan kalau boleh. Ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Nanti tolong saya sebentar lagi nih, sekitar kamu 10 menit jawab lagi. aja dulu dengan ini, baru nanti saya akan bertanya. Enggak, saya cuma mengajukan saya lagi bicara sama Nathan. Nathan, saya bicara kepada Anda dan Noni dan Nathan. Kalau ada orang yang ingin berbicara, kasih tempat saja, tapi catatan dia juga ketika bertanya harus siap ditanya ya Nathan sama Noni. Kalian bisa aja di sini ya. Itu saja sih dari saya nggak masalah. Oke. Thank you Nathan dan Noni. Ya, jadi gini loh teman-teman. Apa namanya? Sebenarnya nanti juga saya bakalan balikin lagi apa yang dia tanyakan ke kitab dia. Cuman itu nanti. Saya masih mau tahu dulu jawaban dia tentang
pertentangan dalam Al-Quran ini. Itu baru 0,01% itu yang saya bawa tentang pertentangan. Saya akan bertanya dulu pertanyaan saya di roomnya yang belum dijawab, yang saya di-kick dan saya di-mute, itu saya akan tanyakan. Saya masih ingat ayat yang dia kutip di Roma 16 ayat 16 tentang ciuman kudus. Saya cuma mau tanya. Ya, kalau ciuman kudus itu sudah pernah saya jawab sama Christian Prince. Karena dia yang mengutip, saya mumpung dia ada di sini, bukan di roomnya dia, ya itu yang saya tunggu. Ya, karena gini loh, Bunda Neva, waktu saya sama Christian Prince, mas di roomnya dia waktu itu yang ngelawan saya sama Christian Prince itu udah ada dia, Suma, sama Naja kan. Itu bahas ciuman kudus juga. Itu udah saya sama Christian Prince jawab berbicara tentang ciuman kudus itu. Nathan, saya akan sedikit kasih masukan. Soal setiap ada kasuistis, Tuhan itu akan membuat hak prerogatifnya. Jadi Tuhan memilih orang-orang tertentu, memberikan kepada mereka hal-hal yang di luar manusia biasa. Makanya di apa? Ini ada perah, di Nathan. Wahyu 11 ayat 6 itu Tuhan itu memberi, Tuhan tidak akan memperhitungkan kepada orang-orang tertentu. Itu hak prerogatif Tuhan. Izin, Ini masukan dikit aja ya. Bang Jadi Jo, kalau izin terhadap saya Nabi mau kasih Daud, ya Tuhan tidak sama interupsi. memperlakukan dengan manusia lainnya. Ya, silakan Rifa. Nathan. Ya, ini kan ada perah nih. Silakan Bang Jo, Cak Longtong, Tante Uti, Ibu Neva untuk ikut berpartisipasi. Saya itu ada perah juga. Jadi untuk sementara silakan perah dari pihak Muslim untuk bersama saya. Mungkin perah saya sampaikan di sini tema kita kitab suci. Nathan sudah membawa 3 pertanyaan dan saya membawa 3 pertanyaan. Saya belum menanggapi pertanyaan dari Nathan, jawaban dari Nathan. Satu tentang kata Nathan, kitab sucinya itu adalah pengajaran. Tapi di dalam kitab Samuel, Tuhan mengambil istri orang untuk disetubuhi di depan rame. Pembelajarannya apa itu poinnya? Yang kedua adalah Maksudnya, kata Nathan harus yang menyetubui siapa? Saya lagi bicara sama Nathan dan Noni. Saya lagi bicara sama Nathan. Nathan, saya lagi bicara sama Nathan. Nathan, kalau saya tidak bicara saya diam ya. Saya mute ya Nathan. Thank you. Tuhan menyetubui itu congormu yang bilang. Nggak apa-apa, Siapa Bu yang Neva. menyetubui? Memang Tuhan yang menyetubui. Nathan, saya bicara tolong kalau ada orang yang tidak paham nanti kamu kasih paham ya. Saya mengatakan bahwa Tuhan mengambil istri orang untuk disetubuhi oleh anaknya. Sebentar dulu, Jadi, saya host ini mau bicara dulu sebentar dulu ya Siapa yang begini. menyetubui? Tadi kan di awalnya itu kan diskusinya Rifa dengan Nathan, iya kan. Nah, nanti kalau udah selesai, bolehlah yang lainnya ikut beradaptasi di situ. Jadi biar gak usah, yang lain gak usah, gitu. Iya, tapi Noni adil ya. Kalau ada orang yang bersuara-suara padahal bukan waktu dia, tolong suruh diam dong, Non. Iya, oke. Terus dari biar gak ada keributan di sini kan ya, kan jadi ribut. Kita jadi ribut kan nanti nggak enak kan. Jadi ya udah. Iya, titip ya host. Kalau misalkan dia framing tidak itu kita harus menyela. Kalau karena itu dia ya udah kebiasaan. Jadi jangan kasih kesempatan, kasih panggung dia framing. Kasih tahu logical fallacy bahwa menyerang pribadi itu tidak bagus di ranah diskusi. Thank you host. Alah, kamu juga menyerang pribadi. Jangan sok-sokan. Nathan tuh yang mana ya? Myron Christ. Oh, oke. Jangan sok bijak lah. Ini suaranya kok Keadaannya aja udah kotor. mirip si ini ya. Si siapa sih Kores? Noni bijak Noni kalau ada yang logical fallacy dikit aja daripada rusuh. Nathan, kita diskusi yang rapi lah. Pakai data lah ya. Kita diskusi yang rapi aja. Oke. Kita sapa dulu. Bidadari surga, Bu Yuni. Itu ada di situ apa? Ya, Di sini juga teman-teman ya, kita diskusinya itu pakai data ya teman-temannya, biar kalau kita nggak bawa data cuman asumsi ya kita nggak bisa ini sesuatu juga. Jadi biar Nathan sama itu Unirifa aja, yang lain boleh, bukan nggak boleh ikut, tapi
Tunggu. Oh, harus open cam berarti ya? Ya, ini akun baru. Si Oh, Vera gitu. Istar ini si Kores ini kok udah ganti nama lagi kok nggak pede banget sih dengan nama yang lama. Kores itu nama Zoom. Kores, aduh. Kamu tuh kemana-mana Kores tuh itu udah nama Zoom. udah kedeteksi. Kamu tuh kemana-mana tuh udah kedeteksi. Noise. Menyamar. Kamu nggak Pandai pede ya menyamar. dengan kok nggak pede ya kamu dengan Ini siapa yang dubbing ya? Noise. kok nggak pede ya kamu dengan Ini siapa yang dubbing ya? Kamu lihat dong Cak Lontong dari zaman YouTube 3 tahun yang lalu. Kamu ini sebentar Kores. Kores kamu lihat nih yang namanya Cak Lontong, avatarnya Cak Lontong dari 3-4 tahun yang lalu nggak pernah berbeda, tetap aja gitu loh. Kalau Semua orang kita juga ingin gitu. menyatakan, iya kamu udah beda nih, udah kayak perasapi nih. Enggak, cuma apa ya? Paraisal itu memang akun untuk TikTok. Kok kamu kok nggak ini ya, kok nggak pede ya dengan Ya, orang-orang yang di bawah tahu kok ini ID Kores. kamu gitu loh. Paraisal itu tahu pasti ditahu ya Saya nggak tahu. orang-orang itu. Saya nggak tahu kok. Ya, lu kan bukan kalangan level di gua gitu loh, Bre. Jadi tidak seterkenal itu. Harusnya kamu memperkenalkan diri. Saya Kores gitu dong. Anyway, gue ganti dulu ini ya, ganti akun dulu yang bisa Ada open cam yang ya. gambling nih, bisa turun dulu naik lagi karena Lihat tuh, ikutin Cak Lontong. Cak Lontong 4 tahun yang lalu juga pakai nama Cak Lontong, avatarnya juga sama. Cak Lontong tidak pernah mengganti-ganti nama, nggak ganti nama-nama avatar. Kalau dalam menyampaikan kebenaran itu ya kita harus pede dong. Masa kita harus nipu-nipu? Bagaimana sih kita bisa menipu dengan mengganti avatar, ganti nama, kita bisa menyampaikan suatu kebenaran? Nggak akan mungkin, bro. Kores ganti akun aja biar kamu bisa open cam. Miron, kamu suara double lah, Miron. Suaranya nggak enak Bukan didengar. saya, Double. bukan saya. bukan Kores tadi, Kores tadi. Bukan saya, Ibu Yuni. Ibu Yuni nuduh ini, fitnah ini. Fitnah. Fitnah si Ibu Yuni ini. Ibu Yuni ini fitnah sini. Di bawah banyak banget tuh mau lihat wajahnya Cak Lontong. Nanti kalau Cak Lontong buka wajah, kalian terkapar-kapar. Bu Yuni nggak pernah fitnah dia orangnya. Dia cuma salah dengar karena pendengarannya Bu Yuni. agak kurang. Kalau Bu Yuni tetap pakai ikonnya, tetap di depannya bidadari cantik, bidadari apa. Udah jelas kok. Avatarnya tetap Bu Yuni, meskipun Bu Yuni bisa diterima lah namanya meskipun berbeda, tetapi avatarnya kita tahu lah itu pasti Bu Yuni gitu loh. Kadang kita lupa dengan kemahakuasaan Tuhan dan hak prerogatifnya. Itu kadang kita melupakan itu. Nah, padahal di Ayub yang saya bilang Ayub 11 ayat 6, Tuhan itu bisa aja melupakan sebagian daripada kesalahan kita. Itu adalah hak prerogatifnya. Gitu. Jadi kepada manusia tertentu Tuhan bisa berikan hak prerogatifnya, kemahakuasaan dialah yang membebaskan orang itu dari hukuman. Nggak sama semua. Mentang-mentang Daud itu melakukan kejahatan atau dosa, dia harus dihukum mati atau hal-hal yang lain yang membinasakan atau merusak dia. Enggak. Bisa aja dia hanya menegur atau seperti dihukum lewat istrinya atau anaknya, begitu. Iya, makanya kan orang Kristen ini memang kita punya konsep beda banget dengan Muslim ya, dengan Rifa punya kitab. Kalau di tempat Rifa kan kita sudah tahu juga ya bahwa nabinya memang begitu dikultuskan ya, bahwa nabi nggak mungkin berdosa, nabi nggak mungkin seperti itu gitu kan, nggak mungkin aibnya dibuka gitu kan. Nah masalahnya orang Muslim itu menganggap dia punya konsep itu sama dengan kita, makanya mereka selalu bertanya, kok nabi kayak gitu kan. Kok ini tidak memuliakan nabi gitu kan? Kenapa nabinya tidak dimuliakan? Kamilah yang paling memuliakan nabi gitu. Kamilah yang paling memuliakan rasul kami ya.
Jadi Yesus itu dimuliakan, Isa itu dimuliakan, Muhammad juga dimuliakan, ya kan? Nah ini masalahnya, mereka punya konsep, mereka bawa-bawa ke kita. Sedangkan di kita, kitab kita itu, ya kan, menceritakan tentang dosa, kejatuhan manusia dalam dosa, gitu kan? Bahkan hukuman-hukuman atas dosa, dan tidak ada satupun dari orang-orang yang di dalam Alkitab tertulis di situ yang luput dari berbuat dosa. Itulah penekanan yang ditekankan di dalam Alkitab. Jadi walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, kejatuhannya diceritakan saja. Dibuka semua. Untuk apa? Untuk kita mengerti bahwa inti dari pengajaran Alkitab itu bahwa tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa. Alkitab jelas mengatakan ya, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini masalahnya, kita tidak mengkultuskan nabi, kita tidak mengkultuskan rasul. Dosa-dosa mereka, kalau mereka berbuat dosa ya Tuhan itu konsekuen, dosa ya dosa. Tetapi pertobatan mereka juga ditulis, bahkan kebangkitan iman mereka juga ditulis. Untuk apa? Untuk kita mengerti bahwa orang itu membutuhkan juru selamat, orang itu membutuhkan Tuhan. Nggak ada manusia yang selamat karena melakukan kebaikan. Karena pada dasarnya kan Alkitab telah menulis bahwa telah terpisah hubungan antara Elohim yang suci kudus itu dengan manusia. Jadi inilah kesalahannya, ya makanya Muslim lalu nanya, cuma di kami yang memuliakan Isa itu begitu tinggi katanya, seolah-olah Isa itu adalah Yesus gitu kan. Lalu kenapa itu ya si Daud itu begitu ya? Kenapa itu Nabi dan Rasul dihinakan gitu? Ya karena mereka punya konsep kayak gitu ya, betapapun nabinya begitu ya tetap aja. Bahkan Allahnya mengesahkan apa yang dilarang sebelumnya, ya kan? Jadi itu dia, itu bedanya. Allahnya bahkan mengesahkan apa yang dilarang, jelas dikatakan jangan mengambil istri sesamamu. Tetapi karena dimuliakan, nabinya begitu tinggi, ya artinya malah disahkan keluar ayat. Nah ini bedanya tuh di situ antara kita dan ya, konsep selamat. Suaranya putus-putus Bu Uti. Ya, mereka bisa selamat dengan katanya beribadah. Ya, bahkan putus ya. Raja Daud sudah mengatakan kita semua ini orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri itu, ya kan? Mereka itu adalah layak dianggap seperti hewan yang meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan minggat, Ipanya minggat nggak mau dijawab. Jangan framing teman-teman, nggak usah kita framing. Dia kan tadi udah bilang dia lagi siap-siap untuk pulang, nggak apa-apa, nggak usah kita framing kayak gitu. Nanti ya, dikiranya kita malah dia masuk apa enggak? Iya, makanya kita tunggu aja, nggak usah framing, nggak apa-apa. Jadi framing aja. Sabar. Jangan ditutup-tutupi. Framing aja. Mereka selalu ribut. Nggak. Mereka suka selalu ini ya. Logikal jadilah diri sendiri. Padahal yang logikal kalau misalnya bawaannya karakternya suka framing lah. Aman. Orang ini kita bahas apa ya? Pokoknya sekarang dia lagi minggat. Kita mau nunggu dia datang lagi untuk menjawab gitu. Karena dia belum jawab. Bisanya nanya doang. Ya kan kakak kedua ya nggak sih, lahir duluan kan Kristen itu ya, bungsu bertanya lah. Kores, ya di bawah ini kayaknya banyak yang kejang-kejang nih Kores. Waktu aku bilang Bunda kalian lagi pulang. Sudahkah ngikuti Anissa? Ya tadi sinyalnya nggak bagus mungkin. Anissa 66 waktu aku bawa itu udah kejang-kejang. Aduh, bentar dulu. Kenapa? Jadi gini. Oke, aku udah nyampe di rumah ya Nathan. Mungkin 5 menit lagi. Ya, jadi gini. Framingnya bubuk, syukurin. Bentar. Kores, gini ya. Tema yang saya ini adalah tentang kitab suci. Ya, supaya kamu tahu aja, supaya kamu bisa ikut bernarasi juga. Tema yang saya sama Rifa bawa tentang kitab suci. Tadi saya sama Rifa sudah masing-masing sudah memberikan pertanyaan. Kita nanti ini Nathan. Nanti ulangi aja garis besar dari apa yang kita sampaikan tadi biar si Kores juga paham. Jadi kita ndak lari kemana-mana Nathan biar nggak melebar. Ya, betul. Ya, jadi ya udah kalau kayak gini seperti ini berarti dua-dua ya, Kristen 2, Muslim 2. Boleh. Bu Uti aja juga boleh maju atau Neva berdua sama Bu Uti bertiga nggak apa-apa.
Gak Itu apa-apa apa teman-teman. Pak Calontong sama ini aja, Pak Calontong sama itu Pak Nathan. Iya, Makanya nah hari Pak Calon tuh sama Nathan aja. Ya, lagi ayat ya ini. jadi begini. Aku minta buat prepare ya, Nathan, prepare sedikit. Ya, ya, ya. Teng 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 teng. Nathan, perbaiki suara kamu, Nathan. Kamu kurang kedengeran. Nanti ke apa namanya? Nathan kayak lagi di mana itu. penyimak tidak mendengarkan suara kamu dengan baik. Tes, tes. Iya. Gimana suara saya? Kok saya dimute? Enggak ada yang mute, Kecil. Bu. Dibuka aja. Saya mah enggak suka mute orang loh. Suara saya kecil. Iyo. Dimuta sendiri loh, Kecil. Bu. Dibuka Nathan aja. benerin dulu. Saya Noni, nggak suruh suka Nathan benerin muka dulu orang. device. Noni. Suruh Nathan benerin device dulu, karena nanti takutnya ketika dia bicara kita nggak dengar poin-poin Saya nggak dia. bisa buka. Oh, yang muta siapa ya? Kan di sini yang bisa muta itu cuma aku. Tapi kok kenapa? Ntar dulu aku Gimana? pilih. Noni, dengarkan Masih dulu. Kurang, Tidak masih tersedia, kecil. Bu. Kamu Bu kalah. Neva. Bu Neva nggak bisa dibuka. Saya Bu nggak bisa dibuka. Itu apa namanya? Nathan benerin dulu Saya biar kecil. karena suara kamu kalah dari Noni, dari saya sama dari Kores. Kasihan nanti nggak kedengeran apa yang kamu sampaikan. Kita nggak dapat. Nathan, kamu kalau lagi diskusi itu jangan jeda terus. Jadi nanti jadinya Dia ngambil literasi Non, makanya kamu Masih. bantu nanti. Lemparkan ke Noni aja nanti Nathan. Kamu mau buka apa nanti? Oke. ada Cak Lontong nggak Oke, apa-apa aku itu sama tinggal Cak Lontong. 3 menit lagi nih. Bentar nih 3 menit lagi nih. Bentar, sabar. Sabar aku persiapkan semua dulu. Kores di live nggak di YouTube? Live-in di YouTube lah. Jadi Uni nggak usah live. udah live dari tadi. Oke, kita sapa-sapa temannya di Triun Comment Center dulu. Assalamualaikum guys. Bentar, guys, kita Waalaikumsalam. mulai diskusi lagi guys. Kali ini kita diskusi dengan Nathan dan siapa temannya Nathan jadinya? Nathan bersama siapa? Oh Nathan ini dulu ya. Kenapa Bu Uti nggak masuk? Bu Uti kenapa nggak Bu masuk? Uti udah sehat. Bu Uti udah sehat? Aku lagi sakit, aku nunggu jadwal operasi aja ini. Semoga cepat sehat ya Bu Uti. Ada penebalan dinding rahimku, ada penebalan, harus diangkat rahimnya karena bahaya. Kalau nggak diangkat gimana jadinya? Oke, Ya, tes, tes. nggak usah bahas. Gimana suara saya? Ya, oke Nathan. Tapi agak diinin aja nanti mic-nya itu kamu letakin di mulut. Semoga cepat sehat Tante Uti sayang dan kembali berapologet. Ada, aku lagi itu lagi. Ya, oke. Ya, jangan terlalu capek, jangan terlalu banyak bernarasi nanti malah kasihan nanti. Kenapa Bu Uti kok nggak diselamatkan dari penyakit? Ya, kan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Udah jangan nanti itu jangan lari ke situ. Oh, iya. Langsung. Oke ya. Bentar. Iya ya Bu, lupa aku. Yang dituduh penyesat itu harus dibunuh ya Tante, lupa. Ditenggelamkan dalam laut. Diletakkan batu kilang. Aduh, katanya kasih Tante. Udahlah, oke. Kita lanjut dulu. Aku mau poinnya Nathan dulu aku ini ya. Kenapa Ibu Neva diam aja? Itu Udah, itunya lanjut di aja, mute. Kena azab itu Bu Neva. Habisnya nge-framing aku sih. Bu, fitnah coba aku turun sih. dulu, naik lagi. Soalnya saya juga nggak tahu itu yang muci apa. Aduh, Bu Neva Coba kena turun azab. dulu, Bu. Turun dulu, naik lagi. Makanya dari Turun tadi dulu, banyak coba. nyerocos Turun naik lagi. sih. Banyak nyerocos. Dihukum deh jadinya. Dah, Oke, lanjut bercanda aja hukum. Rifa, nggak usah Ya, kayak oke, gitu. sudah. Ah, Bu Bercanda, Neva kena kutuk. Kores. Oke, baik. Nathan tadi mempertanyakan dalil tentang menurut Nathan ada kontradiksi di dalam Al-Quran tentang penciptaan Adam. Pertama, Nathan membawa surah Al-Haqqah. As-Sajdah. Oke, mari kita bacakan teman-teman. Artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Artinya di sini sudah jelas ya, tanpa tafsir pun kita tahu bahwa permulaan penciptaan itu yang manusia awal itu diciptakan dari tanah. Oke. Lalu deskripsi tanah ini tanah apa? Kata Nathan itu kontradiksi. Ternyata deskripsi tanah yang digunakan adalah tanah mana tadi surat apa tadi ya? Tanah liat tadi kalau nggak salah si Nathan bawa. Ayat berapa tadi? Tanah liat? Al-Hijr 26. Al-Hijr 26. Itu tidak kontradiksi, cuman deskripsi tanahnya lebih diperjelas. Al-Hijr 26 tar. Al-Hijr 26. Nah,
Sama seperti ini, Nathan minum air pada pagi hari. Tiba-tiba besok Nathan tertulis si Nathan minum es teh pagi hari. Ya sama, air es teh, air itu deskripsinya es teh, sama aja. Itu kurang lebih penekanan atau penjelasan. Oke. Jadi itu tidak bisa dikatakan contradiction. Oke. Nah, yang menariknya menurut Nathan dalam surah Al-Haqqah ya. Al-Furqan ayat ke-54, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharanya, dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa. Baik, aku kasih dalil ini, dasarin aja ya dari Ibnu Katsir aja ya. Ya, ini aku dapat dari Kores nih datanya. Ini ya, aduh nggak nampak ya. Nah ini, menurut Ibnu Katsir itu ayat ini ya, dan dia pula yang menciptakan manusia, aduh nggak nampak ya, burung dari air. Al-Furqan nih, Al-Furqan ya. Nah di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa ini penciptaan manusia setelah Adam ya. Nih, ini penjelasannya, seorang bayi. Adam itu bukan bayi, tapi bicara tentang keturunan Adam. Jadi itu bukan contradiction menurut pemahaman para ulama Islam, yaitu Ibnu Katsir. Nah itu literation. Oke. Mungkin Nathan kalau lebih memperkuat tuduhannya bahwa itu adalah kontradiksi, mungkin bisa kasih tahu ada seorang sarjana Kristen yang adalah orientalis, mungkin terpelajar, mengerti bahasa Arab, yang punya jurnal atau karya ilmiah yang membuktikan bahwa itu kontradiksi. Ya, silakan itu. Kemudian tadi apalagi ya Nathan? Yang mute ya host. Ya, apalagi ya Nathan? Bunda Neva, bentar dulu. Jadi gini, poin kedua, pertanyaan kedua saya tadi tentang kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah yang diturunkan wahyu itu kepada Muhammad. Surah Al-Haqqah ayat 40 tadi saya bawakan. Nah, tetapi di dalam hadits Bukhari, 4344, di situ Daud membaca Al-Quran. Sahabat. Silakan dijelaskan. Hadits Al-Bukhari. 4344. Oke. Mana nih? Nathan, mungkin kita bagusnya satu-satu dulu Nathan, dengan air sama tanah ini gitu loh. Kita selesai. Iya, satu-satu baru jadi biar satu premis gitu ya? Satu premis Iya. Ya, satu premis. Ya udah enggak apa-apa. Boleh sih. Nanti tanggapi yang itu dulu ya. Kalau saya baca baik. Berdasarkan argumentasi dari Nathan ya, landasan premis saya adalah dasar argumentasinya Nathan. Nah, saya catat tadi pernyataan Nathan. Saya ulangi. Saya ambil satu poin aja. Jadi jangan sebenarnya ada 3 poin juga. Saya 3 poin, Nathan tuh 3 poin. Nanti kita satu-satu bahas. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim bermanfaat untuk mengajarkan. Nah, ini poin saya. Kalau kita cross check ayatnya, saya tunjukkan aja teman-teman. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tadi saya sudah dengar sebenarnya teman-teman mencoba menjawab Cak Lontong dan Bu Uti juga udah menjawab bahwa di situ Tuhan dalam perspektif kekristenan itu memang menghukum. Oke, poin saya bukan di hukumannya, karena itu pun 2 premis yang saya bawa dalam 2 pernyataan kalian, bahwa menurut Nathan, setiap kitab ayat di dalam firman kalian ini adalah membuat pengajaran, baik untuk mengajarkan. Maka yang kita tangkap di situ, pertama, Tuhan mengambil istri Daud. Dari mana saya dapat kata-kata itu? Kalau kita lihat 2 Samuel 12:11 itu akan terkorelasi dengan ayat lain di mana Absalom ya. 2 Samuel. Saya bukakan ayatnya aja ya. Oh ya, di laptop aja guys. 2 Samuel. Bentar ya, 2 Samuel. Sorry, suara aku agak habis ya, Nathan sama Noni. Jadi kalau aku agak pelan ngomongnya, dimaklumin aja. Oke. Noni, jadi kalau aku agak pelan.
Ini ada yang double ini. Yang double ini. Iya kayaknya. Oke. Bu Neva, maaf ya Bu Neva, aku sama sekali nggak mute Kak mute Bu Neva loh Kak. Kok bisa gitu? Oke, sekarang kita baca ini. Ini poin aku ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum Sebentar dulu, keluargamu sendiri. kita mau bahas apa dulu ini? Kita mau bahas Saya yang menanggapi argumen Nathan, Kak air Lontong, sorry sama ya. tanah atau mau bahas Samuel dulu? Jadi kita Saya jangan sedang lompat-lompat, kita diskusi fokus. dengan Nathan dua arah. Jadi saya menanggapi argumennya Nathan. Enggak, Tadi dia menanggapi kita argumen pakai saya. satu ini, yang ini aja Nathan. Kalau Saya misalnya sudah kita jawab. bahas, Loh kok digini caranya non? Saya dengan Nathan dari tadi anu bukan loh. lompat-lompat. Sepakat Kita mau loh. bahas Kok jadi dulu yang kok lompat-lompat. air, Ini tanah saya dulu menanggapi atau premisnya Samuel ini. dulu? Aduh. Gak apa-apa Cak Lontong, dia menanggapi saya tadi. Cak Lontong Oh, kenapa oke. sih? Oke. Tadi sudah selesai yang saya sudah jawab. Saya menanggapi jawaban dari Nathan loh. Kenapa sih kayak gitu? Nah, jawaban Nathan tadi tentang ini, iya memang saya tidak masalah. Kita sepakat, kita berbeda bahwa Tuhan kami menghukum orang yang salah, ya. Bukan orang yang salah, tapi kesalahan itu ditanggungkan ke orang lain. No. Tidak ya. Tapi Tuhan kami siapa yang bersalah, dia yang akan mendapatkan hukumannya. Nah, jadi pengajaran yang saya dapatkan di sini justru adalah sesuatu yang tidak logik dan bahkan maaf, ini sangat vulgar sekali ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari Daud sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Ini Tuhan mengambil istri Daud di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Tuhan mengizinkan perzinahan. Tuhan bahkan merencanakan perzinahan. Dengan siapa? Ternyata di situ Tuhan sengaja membuat supaya Daud itu merasa tersakiti dengan menyakiti istri-istri Daud dengan ditiduri oleh Daud bernama Absalom. Kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Persetubuhan itu terjadi di hadapan banyak orang. Pengajaran macam apa yang diberikan oleh Tuhan yang menurut kalian ini? Suatu kesimpulan. Saya Kamu bertanya baca kepada aja. Nathan. Gini loh, Saya kamu boleh bertanya, ini bertanya, pertanyaan. tapi kamu jangan ambil Aduh, kesimpulan. Noni, sorry saya mau diam Kamu ya. jangan ambil kesimpulan dong. Kau suka Kamu framing baca. orang. Kamu Iya. bacain aja, Kamu jangan udah framing. menyimpulkan, Peot. Kalau itu kamu udah ngambil kesimpulan. Baca aja. Baca aja. Tahu Nanti dijelaskan sama kesempatan Nathan. Weh parah si Neva. Ya. Mulut Gitu kok ya. kayak kanker payudara lu ya. Enggak, mulut Udah. juga kayak sampah. Dibaca aja dulu, jangan ambil kesimpulan. Nanti biar Nathan yang jawab. Jangan langsung membacanya dengan cara framing. Itu nggak bagus dalam suatu diskusi. Noni, yang diskusi di sini siapa Noni? Iya. Noni, yang diskusi di sini siapa Noni? Caramu Sorry, nggak kamu host benar, ya. Riva. Noni, yang diskusi di Nggak, sini soalnya siapa? Riva, caramu tuh cara framing. Noni, saya tanya sekali lagi Noni. Saya diam. Yang diskusi di sini siapa Noni? Menyimpulkan, nggak ada. Katanya Sebentar dulu satu-satu katanya ya pinter, ngomongnya. ternyata Peot. Sebentar dulu satu-satunya. Aduh, nanti ribut. Sebentar dulu. Tunggu satu-satu. Katanya Ini pinter, diskusi. ternyata tukang bohong, suka Apa namanya? Ini diskusinya gimana? Ini Cak Lontong, Nathan, Kores dan Riva. Ya kan, berempat nih. Nah, oke, silahkan, tapi jangan, jangan, pokoknya Uniriva dibaca aja, nanti Nathan yang jawab gitu. Ini Neva nih wanita berpunggung dua depan belakang, mending turun aja ganggu-ganggu dia. ya ini laki-laki. Ngapain lu pakai BH? Nggak kepake. Laki-laki tukang laki-laki suka. Udah nanti ribut. Sudah stop. Tolong dong. Udah nanti ribut loh. Udah diskusi yang enak lah. Diskusi yang baik dikit, kenapa pada ribut? Diskusi yang enak lah. Tadi kan kita kan diam-diam aja kalau dia nggak nyimpulin. Pong baca kok nyimpulin. Saya diskusi dengan siapa Noni? Biar saya tahu siapa lawan diskusi saya Noni. Terima kasih Noni. Gini, Uni baca aja, nggak usah disimpulin atau nggak usah di ini, biar nanti Nathan yang Bisa jawab. saya tanya kepada Noni kesimpulan dengan pertanyaan itu seperti apa? Coba ajarkan saya dulu. Menyimpulkan itu seperti apa? Bertanya seperti apa? Kalau saya bertanya Iya, begini, maksudnya bagaimanakah, Uni Riva bertanya siapakah aja, gitu? bertanya. Iya, Baca oke, saya boleh aja, bertanya baca ya. aja. Tapi Maksudnya Noni, kalau memang Noni dibaca aja. butuh background, butuh backing vokal di belakang, bilang dari awal. Jadi saya juga bisa nggak terlalu, saya malas Bawa. debat kursi itu malas.
Saya mau santai diskusinya. Nathan tuh asik loh orangnya. Oke, sudah boleh saya kembali Noni? Ya, Tanpa ada silakan. gangguan mungkin. Lanjut, Nathan. Oke Nathan, Ya, lanjut lanjut. ya Nathan. Baik. Lanjut. Nathan, thank you Nathan. Luar biasa Nathan ini. Baik tadi ya. Kita bacakan kembali ya. Saya bacakan ya. 2 Samuel, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kalau kita lihat korelasi dari 2 Samuel pasal 12 ini ya. 2 Samuel 12 ayat 11 ini, itu akan terkorelasi 2 Samuel. Sorry salah. 2 Samuel pasal 11 pasal 11 ayat 11. Mana? Oh, bukan. Sorry. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 pasal 11. Oke, kita bacakan lagi. Kita akan cari ayat. Saya kembali kameranya ya. Sorry ya sayang. Oke, good. Ini dia. Oke, saya akan atur bahasa pertanyaannya ya, biar tidak ada yang tantrum. Saya akan tunjukkan begini. Oke, mana dia tadi? Nah, ini ya. Saya bacakan di sini ya. Beginilah firman Tuhan bahwasanya kita korelasikan. Ini ada bintang di sini ya, Noni. Nathan, ini aplikasinya ada korelasi ya. Kita klik di sini. Akan merujuk ke Samuel pasal 16. Dan ini ternyata peristiwa yang dilakukan oleh siapa? Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Berdasarkan pernyataan dari Nathan bahwa Bible itu adalah pengilhaman Tuhan, yang mana adalah baik untuk mengajar gitu. Nah, poin pertanyaan saya itu ada 2. Apa hikmah pengajaran membiarkan orang lain bersetubuh di hadapan banyak orang? Yang dilakukan Elohim, dia menegur mereka dengan cara yang sangat keras. Contoh di dalam Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Di situ dihukum habis-habisan bangsa Israel ketika mereka menyembah berhala. Ya, itu adalah satu hukuman untuk mereka dan bermanfaat untuk kita yang membaca dan mendengarkan untuk kita belajar. Ketika kita bersekutu dengan berhala, kita menyembah Elohim lain, kita menyembah ilah lain, kita akan ada konsekuensinya, akan ada hal yang harus kita tanggung, yaitu hukuman. Ya, itu. Jadi kita akan menanggung apa yang kita lakukan. Ya. Nah, ketika Riva mengatakan hal ini terlalu vulgar, ya, saya juga bisa komparasikan dengan apa yang ada di dalam kitab hadits. Di dalam hadits Bukhari nomor 269, ketika Musa sedang mandi, dan pada waktu itu dia dibicarakan oleh bangsa Israel, dia dibilang kelaminnya itu membengkak, ya. Itu apa yang Allah lakukan? Calon Teng bisa bantu saya buka hadits Bukhari nomor 269? Sebelum ke sana mungkin saya nambah dikit, boleh nggak Nathan ya? Nambah dikit Silakan. sebelum nanti saya bukakan ke Bukhari. Ya, silakan. Jadi tentang ayat 2 Samuel 12 tadi yang dibawa Riva, ini adalah suatu teguran Tuhan kepada Daud. Dan ini belum terjadi. Jangan berpikiran bahwasanya apa yang di dalam ayat 12 itu sudah terjadi. Tetapi ini adalah suatu teguran. Makanya dalam perikopnya, dalam 2 Samuel 12 itu kita bisa baca perikopnya. Nabi Nathan diutus untuk memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan memberi suatu peringatan, teguran yang keras. Engkau Daud yang telah melakukan perzinahan, suatu dosa di mata Tuhan, engkau nggak bisa hilang, engkau nggak bisa sembunyi. Perbuatanmu itu jelas di mata Tuhan, meskipun engkau melakukannya dalam keadaan sembunyi. Dan dikatakan sama Tuhan, kalau engkau tidak
jikalau engkau tidak berbalik daripada dosa-dosamu, engkau akan dipermalukan dengan cara apa? Seperti yang Tuhan katakan, kamu mau melakukannya diam-diam dengan berzina dengan istri orang lain, tetapi Tuhan akan membukakan suatu perjinahan istrimu kepada orang lain. Itu suatu intimidasi, dalam tanda kutip, intimidasi Tuhan kepada Daud. Tetapi ini belum terjadi. Jangan seperti framingnya Rifa tadi. Seakan-akan di dalam ayat ini, wah Tuhan sudah melakukan seperti itu, mengambil istrinya untuk tidur sama orang lain. Itu namanya framing. Tetapi di sini ini adalah suatu teguran dan perintah yang sangat-sangat jelas dan tegas yang Tuhan utus Nabi Nathan sampaikan kepada Daud. Makanya Daud bertobat. Dibaca ke ayat 12-nya. Lanjutkan terusnya sampai ayat ke-17. Kita bisa tahu jalur ceritanya. Akhirnya apa? Dengan teguran Nathan seperti ini dari Tuhan, Daud bertobat, berbalik. Dan dia bahkan masih mengharapkan kemurahan Tuhan supaya menyelamatkan anak yang ada di janin istrinya dari hubungan perjinahannya. Tetapi Tuhan nggak menjawabnya. Tuhan tidak mengikuti maunya Daud. Anak itu tetap mati. Tetapi Daud sudah diampuni dosanya sama Tuhan atas berbaliknya dia dari dosa-dosanya. Bahkan dikatakan di ayat ke berapa? Di ayat dikatakan ke-13. Kita baca 2 Samuel 12 ayat 13. Dengan jelas dikatakan di sini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan lalu apa Nathan berkata kepada Daud? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Dengar ya, jelas-jelas ya, engkau tidak akan mati, dia katakan kepada Daud. Tetapi, ayat 14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Itulah bayaran atas perbuatan dosa Daud, perzinahan Daud atas Berseba. Jadi dengan jelas ya, kalau kita mau baca ayat 2 Samuel ini dibaca dari perikop awalnya. Jadi dapat segala gambaran dengan jelas. Jangan langsung kayak Rifa tadi ambil 12. Wah Tuhan itu seperti Tuhan apa ini mengambil istrinya bisa tidur dengan laki-laki lain di depan umum. Itu namanya suatu framing Rifa. Makanya saya sampaikan kepada kamu tadi. Ayo kalau kamu mau bertanya, kamu bertanya dengan ayat. Kamu baca ayatnya, kamu bertanya, dijawab. Jangan kamu mengambil kesimpulan. Gitu ya. Oke Nathan, ayat mana? Kita mau kemana? Kamu tadi mau bawa hadis yang mana? Masih waktu Kristen atau sudah waktu kami? Sebentar Silakan Rifa, kalian. saya belum selesai. Kalau aku mau bawa ini loh sebenarnya. Hadis Ya, Bukhari hadis Bukhari 2983 nomor tentang 269. perzinahan. Boleh nggak Nathan? Kalau kita bawa Bukhari 2983 dulu. Kan soalnya ini kan berbicara tentang berzina. Ini saya mau menanggapi, sebentar. Saya mau Oke. menanggapi Nomor dan berapa, bro? mengkomparasikan hal yang sama dengan apa yang Rifa katakan. Ya, Sebentar, coba bro, ya. buka Bukhari 269. Sebentar ya. Bukhari Bukhari 269. 269. Bukhari ya, Bro? Ya, Bukhari 269. Oke. Bukhari 269. Sebentar. Bukhari 269. Demi Allah tidak ada yang menghalangi Musa. Ya tentang cerita Musa ya? Iya, betul. Aduh, kemana nih jadinya? Bentar. Kok jadi lompat? 269. Bukhari. Oke. Ya, dibesarin layarnya Calontong ya kan. Sebentar ya. Saya harus buka cam ya? Ya. Bentar ya, hati-hati ya. Nanti kelihatan muka aku langsung si Kores jatuh cinta. Alah. Aku lihat kasih berangkas aku aja dulu. Kalau kelihatan mukanya pasti langsung viral. Kira. Ini ya. Bukhari 269 ini ya. Ya, betul. Ya, silakan dibaca. Oke. Mungkin bisa dibaca siapa? Mereka yang baca? Bacain aja Calontong, bacain aja gak apa-apa. Oke, orang-orang Bani Israel jika mandi, maka mereka mandi dengan telanjang. Hingga sebagian melihat, sebagian yang lainnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lebih suka mandi sendirian, maka mereka pun berkata, demi Allah, tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita. Kecuali ia adalah seorang laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Hernia itu apa? Biji
flare turun nih kalau nggak Kelamin salah ya. kelamin membengkak. Oh, bukan latu-latu yang turun ya, hernia. Aku taunya hernia latu-latunya turun. Kelamin yang membengkak. Lanjut. Oke. Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu. Lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, "Wahai batu, kembalikanlah pakaianku." Sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa. Mereka lalu berkata, "Demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil." Musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Jahat deh kamu. Oh, nggak ada ya kata-kata yang jahat kamu ya? Ya, Abu oke. Hurairah berkata, "Demi Allah, sungguh pada batu tersebut terhadap bekas pukulan 6 atau 7 akibat pukulan Musa." Amsyong batunya. Oke, jadi di sini menceritakan tentang Musa yang digosipkan oleh orang-orang Bani Israel bahwa dia kena hernia, yaitu kelamin membengkak. Nah, apa yang Allah lakukan? Dia membuat mujizat, batu mencuri bajunya Musa untuk memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Musa itu tidak apa-apa. Nah, Musa orang Israel yang menggosip, Musa yang kena imbasnya. Ini sama saja mempermalukan Musa nih kalau kayak gini nih. Ya. Kalau kayak gini sama saja dengan mempermalukan Musa. Silakan. Oke, sudah ya. Baik, nanti Kores berbagi ya, Kores. Tentang Saya zina, lebih ke tentang calon zina, boleh tentang ya. zina saya bawa satu Oke, hadis boleh ya oke nggak? oke lanjut ya. Kita sebelum kita lanjut, Anda saya mau tadi sapa dulu. mengajukan satu poin dulu. Sebentar Uni Rifa, tar dulu sebelum Enggak, kita tadi lanjut. Cak Lontong Anda sendiri Zina. yang mengajak satu Iya, poin ini dulu. tentang Tapi zina Daud. malah Ini ya. tentang zina Daud tadi, ayatnya sama kalau misalnya di teman-teman di sebelah kayak Rifa dan kawan-kawan. Ya, Saya bawa dua hadis. poin dulu kan Anda yang bilang tadi. Teman-teman, sebentar Katanya dulu ya satu-satu. sebelum Biar lanjut. ya, Aku benar. mau Ya, sambut silakan dulu. Selamat malam Pak Ji, selamat malam Shalom. Kita sapa Selamat dulu ya malam, biar Pak Ji. naik. Mm-mm. Halo. Ya lanjut. Oke kita udah sapa. Nanti boleh Pak Ji nanti ikut masuk untuk bertanya ke saudara kita yang Muslim gak apa-apa. Ya silakan lanjut Uni Rifa. Ya, silakan. Ya, saya buka data lagi ya. Oke. Saya fokus ke Cak silakan, Lontong dulu ya silakan, sebelum ke Nathan. Ya, saya mau fokus ke Cak Lontong. Silakan. Jadi gini ya. Ini lucu yang menarik. Ini yang saya pikir ini mantapnya. Jadi kata Cak Lontong itu belum terjadi, Rifa. Itu hanya gertakan Tuhan gitu loh. Ya kan, itu kata Cak Lontong. Itu cuma peringatan Tuhan karena perikopnya Nathan memperingatkan Daud. Padahal peristiwa perjinahan itu terjadi. Daud mengambil Batseba, membunuh Uria. Itu terjadi. Apa kata Tuhan di sini? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Perbuatan jahat itu telah dilakukan secara tersembunyi. Artinya perbuatan itu sudah dilakukan, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah itu ya, kata Cak Lontong, ini belum terjadi kok Rifa. Kan saya sudah tunjukin tadi, ini adalah ayat korelasinya. Cross check di sini ya. Ternyata ayat ini terkorelasi kemana? Mari kita cross check. Kita cross check. Ini larinya ke 2 Samuel pasal 16:22. Apa betul belum terjadi? Kita lihat siapa yang sedang mencoba memprintir kitab sucinya ya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Sotoh. Lalu Absalom ini anaknya Daud, kaum keluarga Daud. Bukankah Tuhan mengatakan dari kaum keluargamu sendiri? Menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ini yang mengkorelasikan bukan saya. Yang comot-comot itu bukan saya. Tapi kalian sendiri yang mengkorelasikan. Dari LAI sendiri mengkorelasikan. Ayat itu terpenuhi, terjadi. Si Absalom meniduri gundik ayahnya di hadapan orang. Katanya belum terjadi. Aneh. Ini udah terjadi nih. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Wah, potong. Cak Lontong malu sama kitabnya. Gundik ayahnya. Aduh. Tolong korek, Berarti ini framing ya. Sorry ya, ini nggak benar yang dilakukan Cak Lontong ini ya. Ini padahal ini jelas nih kalau sudah Bedain terjadi. dong. Pada Istri waktu sama itu gundik. Emangnya sama istri sama gundik. pada waktu itu berarti yang korelasi ini Korelasi yang mengkorelasi ini yang salah, bukan saya dong. Suruh bilang orang LAI dong, Ini woi kita salah itu bicara dalam- korelasi ayatnya. Emang Jangan saya tanya motong ketika Anda bicara. Ini Cak Lontong malu sama kitabnya. Kalau ada orang yang tidak ikut diskusi, Kores mengganggu diam diskusi, mending dulu. kamu Yang lain diam dulu. turunkan Yang aja. lain dulu.
Neva itu diam nggak ada dulu. gunanya dari tadi loh, gangguin aja. Kores tahu dia Nah, kalau jadi Kores kita mau. ngomong anu ya. Oke, lanjut Noni, capek aku. Peot. Kau nggak ada judulnya beda kok, kau ambil sembarangan, Peot. Aduh, Udah nanti, aduh. teman-teman. Kita Udah, diskusi udah. rapi lah. Kalau Kores Nih. ngomong dia diem. Kenapa Udah Bu, kekasihmu? udah Bu Neva mute Bu Neva mute aja. Biar gak ribut, malu biar dia. gak ribut. Ya mute. Ya lanjut, Nah, siapa Rifa. ini? Lanjut. Oke, thank you Nathan. Oke, nah ya. Jadi di sini kalau kita lihat perikopnya adalah Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Tapi walaupun perikopnya itu peristiwa itu terkorelasi oleh kitab kalian versi aplikasi kitab kalian. Ini korelasinya dari sini. Kalau kalian tidak terima ini berarti kalian membantah nubuatan yang terkorelasi juga dengan PB. Nah, itu ya. Saya tidak Noni sebenarnya sudah melanggar sih. Kalau dalam ranah diskusi itu ketika pendiskusinya 4 orang, maka kalau ada bunyi gonggongan anjing itu diturunkan harusnya. Tapi ya sudahlah, ini kan roomnya Noni, suka-suka Noni. Tadi ya. tadi Baik, kan itu itu ya, Kores Nah, yang biasa, mulai, si makanya Peot ini ditangkapin. gitu. Suka framing, mulutnya kecil kan. Enggak, Peot. Udah, Bu Neva, Nenek Peot udah, Bu itu cuma Neva, menanggapi saya kok. Bu Neva Nenek Peot udah, itu bukan gak usah menanggapi ini. Kores. Dimute Kores aja, menanggapi dimute. Nenek Nanti Peot ribut. ini. Karena nenek ini, Nanti ribut. si Kores menanggapi Nenek Peot ini. Sudah, stop. Nenek Peot ini ditanggapi Udah, sama aduh. Kores. Oke, Nanti jangan saling menyerang pribadi, nggak boleh. Nenek ini Peot. Mungkin dia Aduh. karena dia Peot, makanya dia nuduh saya Peot. Padahal saya cabikin loh, pipi saya sama Peot. Stop. Tolonglah, Makanya teman-teman, jadi nggak sampai lagi menyerang kan. pribadi. Tolonglah jangan Saya sampai dibilang menyerang Peot ke pribadi. Nathan. Kita diskusi dengan baik loh. Dari tadi loh saya dibilang Peot, Nathan, saya yang dibilang Peot. Kamu lihat nih, Peot di mana nih pipi cabi kayak gini nih. Naik saya 5 kilo dibilang Peot. Dada aja. Neva yang punggungnya 2 depan belakang. Ya udah, yang mau siapa? Yang lain turunin. Udah, Aduh, jangan. siapa ini? Petet. Saya mau diskusi sama siapa ini? Aduh, Petet. Noni. Coba lihat Petet enggak? Hihi. Udah. Bu Neva, kita Ya udah, gua lanjut ya. Bonik aku lanjut ya. Soal kitab suci ya. Kalau tunggu bentar Kores. Kalau seandainya Neva masih di sini Noni, percayalah kita kan buang-buang waktu akan selalu terserah kamu sih Noni. Kalau kamu masih biarkan orang. Ya nggak apa-apa, Unik ketenggelam kok, suara dia tenggelam kok. Nggak masuk dia ke YouTube gua, nggak masuk. Ya. ada si ini Kores udah lama. Oh iya. Nyolot ntar, udah. Apa kabar? Yang lain turunin, tutup juga. Yang lain Gimana? turunin. Neva, Jadi Aduh, ini tuan gimana nih teman-teman nih? Iya dong. Guys, guys. Wah, Guys, rusuh. gue mau nanya teman gue nih. Guys, Kores, berarti tuan lu kelihatan ya? Bentar Rion, Kelihatan ini dong lagi nanti di diskusi. akhirat. Ini Kelihatan, lagi bro. diskusi Rion. Yon. Nanti Iya, lu boleh masuk, pas tapi pas nanti- di ini. Non, gue Boleh, Ya, tapi boleh. nanti boleh Nanti. Rion, tapi nanti dengerin dulu Masih bahannya. muslim Ayo soalnya. lanjut Kores. Apa, kamera Ya, lu masih muslim. Ya, nih. ini soal kitab Maaf, suci. maaf. Jadi kalau dari gua sendiri mengenai kontradiksi, satu yang gua bawakan di sini kan Taurat itu dijalankan selama-lamanya gitu. Kemudian nanti di Efesus 2:15 di sana dibatalkan hukum Taurat ini kan. Nah, yang gua pengen tahu kok bisa-bisanya hukum Taurat dibatalkan dengan penyaliban yang hukum Romawi. Kan gitu. Itu kan kontradiksi jatuhnya tuh. Harusnya Yesus ini ya batalkan saja hukum Romawi karena yang dipakai kan penyaliban gitu. Kecuali kalau Yesusnya disembelih atau dirajam baru hukum Taurat kayak gitu loh. Nah, itu yang harus silakan ditanggapi. Kenapa pertanyaannya itu kenapa yang nggak sulit-sulit gitu sih? Yang kayak gini-gini Iya. pertanyaan. Rion, lu kan Iya, kalau nggak sulit dijawab aja, nggak Udah, apa-apa. tema kan- Silakan. Ya, Tema iya kita dong. udah berjalan dari tadi, Yon. Jadi dari kekristenan harus membuktikan gitu. Ini gimana ya diskusinya ini? Iya, jadi rusak diskusinya. Rion pun kayak gitu. Kayak Ya, aku sama Nathan gimana? tadi Gua cuma diskusi. ngomong. Pertanyaannya Ya itu gini terlalu loh Yon, mudah. sabarlah Yon. Kalau kayak gini kita Ya udah nggak dijawab bisa aja, lagi. udah. Gua mah dikit kok. Nggak, ini Cak Lontong sama si Nathan. Kalau lu masuk nggak apa-apa, tapi ikut tema kita Yon. Ya ini gue bilang bisa gue jawab. Ya silakan. Ya udah, Gimana apa silakan. Lontong yang jawab? Noni Guys, atur lah gimana? Noni. Atur kan lah Noni. Anu, Kamu kan gua- ini, gua- kamu kan gua- hostnya gua nih. gitu deh. Kalau gue diizinin jawab, gue jawab nih.
Apa ada Leon aja kalau mau jawab aku dengar. Aku sambil makan. Baik, sekarang tentang Efesus, Pak. Efesus itu adalah bukan orang Yahudi. Oke, kita mesti tahu dulu kenapa Paulus menuliskan dari jemaat kok Efesus itu seperti apa. Mereka tuh bukan orang Yahudi. Mereka tidak akan pernah dipaksa untuk melakukan Taurat, dan ini Paulus itu tidak pernah membuat suatu keputusan tanpa dari sokong gurunya. Sokong gurunya mereka apa? Dari 3 orang itu. Ini halo. Aduh, mati kok suara. Masuk Tot. Woi. Si autis masuk, lanjut. Udah hilang suaranya. Udah lanjut aja lah Masuk Nathan loh. tadi tuh. Udah lanjut aja. Lanjut Nathan. Oke. Ya lanjut ya. Oke. Jadi mereka masih terus-terusan membawa ayat itu ya. Padahal sudah dijelasin berkali-kali dari tadi ya tentang teguran kepada Daud ini, ya kan? Ini sudah dijelaskan bahwa poinnya kan yang mau diambil oleh Riva tentang pengajarannya. Apa pengajaran yang bisa didapat dari teguran ini, ya kan? Dari hukuman ini. Sudah saya katakan dari tadi, pengajaran yang didapat dari hukuman ini itu adalah supaya kita itu tidak melakukan hal yang sama, supaya kita menghindari persinahan, supaya kita menghindari hal-hal yang di luar kehendak Elohim, di luar kehendak Tuhan, ya. Jadi kan itu poin yang dari awal dikejar sama Riva, ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam kitab hadits yang saya bukakan tadi dalam Bukhari 269. Ketika Musa digosipin sama Bani Israel, ya, bahwa dia memiliki penyakit hernia atau kelamin membengkak, ya. Ini Allah malah membuat seolah-olah Musa ini dipermalukan dengan cara membuat batu bisa hidup dan mencuri bajunya Musa. Ya. Ini satu hal yang membuat pemikiran orang pasti akan berpikir seorang nabi besar, imam besar, ya, pemimpin dari Bani Israel pada waktu itu dipermalukan seperti ini. Ini suatu suatu hal yang mempermalukan pribadi orang. Ya, apakah hal seperti ini patut dilakukan oleh oleh Tuhan itu, oleh Allah itu? Sorry, ya. Buat saya ini satu hal yang tidak patut. Jadi kalau kamu mau berbicara tentang Daud, hal yang sama juga terjadi dalam kitabmu tentang Musa. Ya, seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau lanjut. Kurang dikit, Nathan. Jadi Ya, silakan. disinilah bedanya Allahnya Israel dengan Allah Mekah. Kalau Allah Israel dengan jelas, dengan tegas mengatakan perbuatan zina itu adalah sesuatu dosa yang sangat-sangat berat. Bahkan seorang Daud pun yang dipilih Tuhan sekalipun kalau dia berbuat zina, ada harga yang dia harus bayar, yaitu apa? Anak yang dikandung oleh hasil zinanya itu dimatikan oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Beda dengan Allah Mekah. Kenapa saya katakan beda? Coba kita buka di dalam Bukhari 2983, teman-teman, supaya kita tahu bedanya. Zina, jadi bedanya zina, dosa zina sama Allahnya Israel itu beda dengan zina, dosa zina yang dilakukan di dosa zina yang dilakukan di teman-teman sebelah. Kalau di teman-teman sebelah boleh. Bahkan dikatakan Tadi katanya nggak boleh framing, bacakan Ini. saja. Ini loh, bukan Orang framing loh. standar Makanya saya janda baca, emang. ini loh. Saya baca loh, bukan framing loh. Ini Ya baca aja, nggak usah Bukhari, kalau saya juga bisa loh, lebih parah dari Anda saya bisa Bukhari loh. 2983. Tolong kamu yang baca deh, supaya saya jangan framing deh.
Saya nggak mau framing. Kamu Ya aja baca aja. Kamu Anda baca belum baca sudah menambahkan kata baca Kamu saja. baca Enggak, dong. saya membaca sendiri kok Kamu tadi. baca aja. Bukhari Nggak, 2983. saya hanya mengingatkan kamu yang suruh jangan framing. Baca saja sudah. saya framing. Jadi Ini- pegang ini kata-kata apa yang laki-laki ditulis itu oleh yang bisa Bukhari, dipegang oke? kata-katanya. Ya Oke, silakan dibaca. Jibril sebentar dulu. berkata. Biar Kores aja yang baca, boleh Kores aja Iya. biar gak dianggap Udah framing. bacalah. Supaya jangan ada ini lah. Bukan hadisnya yang framing itu, opini-opini ketika mau mengeluarkan hadis. Nah, di situ framingnya. Cuma nggak apa-apa kalau gue mah asik-asik aja. Udah. Gua bacain buku. Tapi bertentangan dengan pernyataan dia tadi, Kores. Kata dia ya. tadi jangan memframing, tapi dia nge-framing sendiri. Jadi gini loh. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ini gue bacain. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jibril alaihissalam menjawab, ya sekalipun, dalam kurung dia berbuat dosa Sekalipun itu. dia berzina, kan artinya dengan dosa itu. Jadi artinya apa? Dosa dan zina diterima masih di dalam Allahnya Mekah. Jadi perbuatan kesimpulan zina loh, bukan Loh ini pertanyaan di sini loh, sekalipun dia Iya, itu berzina. kesimpulan Anda. Nanti biar Loh, kami ini yang jadi jawab. coba ya kesimpulannya apa di sini? Ya, biar Sekalipun kami dia yang jawab. berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam biar kami menjawab yang ya. jawab. Sekalipun dia berbuat dosa itu ya, oke silakan. Saya Ini yang bedanya jawab. ya. Oke, nanti saya dan Kores yang jawab. Jadi gini ya, pertama saya mau konfirmasi dulu sama Celontong gimana? Tetap mau mengatakan peristiwa Absalom itu belum terjadi atau gimana nih? Apa mau tetap menentang korelasi yang dibuat oleh LAI bahwa Absalom itu mengambil gundik-gundik Iya, dari kita bapaknya? bicara di zina, menurutnya. kita bicara zina dulu aja, dosa zina. Saya dulu lagi ini, ya. saya tanggapi dulu jawaban kamu, baru Ya. saya menjawab kan gitu ya. Ya. Jadi teman-teman begini ya, 2 kali saya mendengarkan di sini logical fallacy, bukan logical fallacy sih, jatuhnya itu berkata tapi tidak memegang kata-katanya. Pertama, jangan nge-framing. Ketika saya hanya disuruh emangnya saya baca tadi saya dia framing? menarasikan. Saya framing Saya tadi nggak- yang saya baca. Lebih baik saya banyak di deh. Silakan mau ngomong dulu. Masih punya waktu pengen mau ngomong lagi? Karena saya Enggak, tidak mau kayak Enggak, kamu Rifa. Oke, jurusmu ngomong lagi itu deh, seperti silakan. itu. Jangan jurus Langsung framing. Kalau memang betul, langsung baca aja nggak usah nambah ini jadi nanti Iya. berujung dengan nggak TikTok keributan. nih. Kamu Saya nggak langsung mau aja rebutan. jawab. Dosa Ayo, zina silakan itu ngomong dulu, boleh Cak nggak? Lontong. Dosa zina itu boleh nggak bagi Allah Mekah? Itu aja yang kamu jawab dulu. Oke, saya tetap harus menanggapi jalannya diskusi juga. Jadi kalau kita itu misalkannya berkata jangan nge-framing, baca aja, maka harusnya kita bisa terapkan di diri kita. Tapi ya sudahlah, saya tidak perlu berharap banyak kepada orang-orang seperti dia ya. Oke, kembali lagi. Tadi saya sudah membawa poin bahwa peristiwa itu katanya tidak terjadi, tapi kemudian dikatakan ya namanya Tuhan kami itu menghukum orang berzina. Ya seperti itu, Tuhan kami itu Tuhan yang keras hukum berzina. Jadi kontradiksi dari pernyataan penjelasan Cak Lontong di awal yang mengatakan itu belum terjadi, kemudian dikatakan iya Tuhan kami itu akan menghukum orang berzina, lalu membawakan dalil di tempat kalian boleh berzina kok. Padahal konsep di dalam Islam jelas sekali. Manusia itu sebelum mati itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Lalu bagaimana pernyataan dari Allah? Orang yang tidak ingkar kepada Allah ya pasti masuk surga kalau dia bertaubat. Kalau orang yang tidak mengingkari apa ketetapan Allah itu sudah pasti dia mengikuti perintah Allah dengan bertaubat, dengan menjalankan perintah Allah. Walaupun dia pernah berzina, pernah membunuh, karena Tuhan kami itu mengampuni tanpa perlu tumbal, tidak perlu dia membayar hutang lagi ke dirinya gitu loh. Itu Tuhan kami, karena Tuhan kami Tuhan Maha Kuasa. Kalau dia mau ampuni ya cuma tinggal ampuni. Kalau masuk surga gampang, namanya Tuhan kan, nggak perlu dia membutuhkan bayar hutang lagi ke dirinya, karena terus membutuhkan darah manusia untuk dikurbankan, ditumbalkan penghapusan dosa. Itu Tuhan kita memang beda. Tuhan kami, makanya enak. Makanya saya bilang enaknya dalam Islam itu adalah Tuhan itu membuat kita adalah natur yang bisa berbuat salah, pasti berbuat salah. Yang lucu adalah ketika Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu tidak akan pernah berbuat salah, tapi akhirnya apa, dia berikan hukum. Ketika hukum itu tidak bisa dilaksanakan, hukum itu dihilangkan. Tuhan kami sudah membuat natur manusia itu memiliki sifat khilaf. Nah, ketika Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu akan khilaf, ya pasti Tuhan tahu bahwa manusia akan berbuat dosa. Nah, Tuhan itu tidak perlu tumbal manusia, dikurbankan dan menjadi manusia atau membunuh dirinya sendiri untuk mengampuni dosa orang-orang itu. Itu beda memang. Saya akui Tuhan kita memang beda, Cak Lontong. Emang beda. Tuhan kami Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang kepada hambanya. Makanya kami selalu berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim Tuhan kami memang bukan Tuhan yang Ar-Rahman katanya tapi membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah. Tidak. Yang salah itu tetap kami, dosa kami akan dipertimbangkan nanti. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, barang siapa yang memiliki sebiji sawi keimanan di dalam hatinya, dia akan dijemput oleh baginda Rasulullah SAW ke dalam neraka.
Nabi kami yang menjadi fadilah akan menjemput kami untuk menyelamatkan. Itu perbedaan kita. Beda dengan Yesus yang menghujat Roh Kudus saja tidak mampu dihapuskan dosanya. Beda, Nabi Muhammad itu yang penting punya sebiji sawi saja keimanan. Walaupun dosamu sebanyak gunung, tetap kamu akan kembali ke surga. Itu orang Islam ya. Nah, kembali lagi poin saya, mengajarkan tentang siapa tadi, Musa. Di situ tidak ada penistaan terhadap Musa. Justru Allah membela kehormatan Musa dari tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan dia punya kelamin yang cacat. Justru Allah memperlihatkan bukan ke seluruh Bani Israel seperti yang terjadi di dalam kitab Samuel, di mana di hadapan banyak orang skidi papap terjadi. Mohon maaf saya pakai kata skidi papap ya, karena tidak ada lagi bahasa yang pantas untuk dikatakan. Ini loh hubungan seksualitas loh, hubungan dewasa dilakukan di hadapan banyak orang loh, dan pastinya ada anak kecil di situ, nggak mungkin nggak ada anak kecil ya. Jadi itu pembelajaran apa yang bisa didapat ketika Tuhan sendiri membuat sebuah rencana adegan vulgar di hadapan banyak orang. Sementara kalau Nabi Musa, ya kalau kita anggap pembelajaran bahwa Allah melindungi Musa yang adalah hambanya dari fitnah yang dituduhkan bahwa dia punya sekelamin yang cacat. Allah perlihatkan kepada orang yang menuduh, bukan ke seluruh alam, laki-laki pula lagi. Ini bukan berarti Allah perlihatkan ke seluruh dunia ketika dia skidi pap. Enggak, itu bukan penistaan, tetapi justru membela kehormatan Musa yang dituduh punya kelamin cacat. Mungkin itu dari aku, silakan Kores menambahkan dan memperdalam jawaban. Oh iya dong, open cam dulu. Tunggu ya, kita open cam dulu. Putar dulu kameranya. Nah, kita ke sini ya. Sip. Nah, yang pertama itu mengenai hadits ya. Di sini gue jawabin Al-Quran dulu. Nah, di sini kita bisa lihat. Mana tadi hadisnya? Oh ini ya. Jadi yang dibawakan Miron Kris itu nggak mau membacakan bagian ininya gitu. Mereka lalu berkata, ini kan ketika Musa didatangkan batu yang mengambil bajunya sehingga Nabi Musa berlari ke arah bangsanya. Lihat, bangsanya berkata apa? Mereka lalu berkata, demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Langsung terbantah gunjingannya ini. Nah, ketika Daud ada nggak dibilang gitu? Demi Allah, dalam diri Daud tidak ada yang ganjil di perjanjian lama. Kan nggak ada. Nggak ada, jadi beda gitu ininya. Cacatnya tuh beda gitu loh. Kelihatan yang cacat yang mana kan gitu. Nah, itu yang pertama. Itu dibacain dong. Jadi kelemahan kekristenan adalah sola scriptura. Perhatikan, setiap mereka berargumentasi kawan-kawan selalu ini artinya, berarti ini maksudnya apa? Gitu mereka itu. Kalau baca yang tertulis, kalah mereka, sekak, nggak bisa lari kemana-mana. Gitu. Lanjut ya. Nah, berikutnya yang di sini juga, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya kenapa gitu? Kenapa? Kok bisa masuk surga? Karena dalam Islam hukum itu berlaku dunia akhirat. Lihat di sini ya. Nah, ini hadis Abu Daud nomor 3834. Kenapa coba bisa masuk surga? Karena orang-orang yang berzina, perhatikan di sini. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukum had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah deras 100 kali dan dirajam. Udah mati. Udah lunas dosanya di dunia. Di surga tinggal di akhirat tinggal masuk surga. Kalau kasih Kristus kan enggak. Mau berzina, membegal, membunuh, ketika dia percaya Yesus mati di salib, udah masuk surga langsung. Di dunia nggak dihajar, di akhirat pun selamat kan gitu. Lihat nih, berikutnya masih ada lagi nih, perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah deras 100 kali dan diasingkan selama setahun. Gitu kawanku. Ya jadi ini perbedaannya gitu loh. Yang benar-benar selamat ketika berzina itu adalah kekristenan.